Record this computer. Oke, hari ini di sesi kelima ini kita akan mempelajari tentang polimer, khususnya di transisi, ya. Mana ya? Oh, ini dia, screen. Bisa dilihat ya? Kelihatan PPT-nya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang termoplastik dan termoset ya, di mana adalah klasifikasi material berdasarkan respon dari temperaturnya gitu ya. Ada yang material itu dipanasin, polimer khususnya ya, ada yang meleleh, ada juga yang pas dipanaskan dia tidak meleleh ya. So the previous we already study about the type or classification polymer ya based on response from temperature ya. The thermoplastic will melt when we hit the material and the material will more soft And then the second is thermoset The thermoset polymer didn't melt when we hit the material. So the material will still hard or brittle when we hit the material. Okay, so now we will study about the polymer thermal transition. Nggak mau jalan. Nah, oke, the first. eh ini kita akan nonton beberapa video dulu sambil menunggu. Mungkin di sini ada yang pernah naro Tupperware di freezer gitu kan. Waduh. Atau ada juga terus pas taruh di freezer, tadi bisnis sekali ya. Nah, pas taruh di freezer, nggak taunya dia pas diambil patah gitu. Wah, kenapa ini? Gitu kan? Itu terjadi karena transisi dari polimer tersebut, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ada iklan dulu ya. Nah, oke. So the first, nah ini adalah sebuah permen karet, gitu ya. Yang mana ini dia sekali ya temperaturnya ya. Pada saat di temperatur kamar, dia sifatnya adalah di tas gitu ya. So this is the example of uh, material polymer ya, the gum on the room temperature will brittle ya, or on the cold temperature will brittle, and then when we hit the candy gum ya, the material will more soft like rubber So that's the example. So same when you put the material on freezer, So the material will cold, and then when you take your Tupperware, the material will break because when you put the material into freezer, the material polymer will brittle. Ya, kebanyakan dia akan seperti itu. Or, ya. Nah, ini contohnya. The other example is rubber ya. We know rubber in room temperature is very elastic ya. Kita tahu karet itu di temperatur kamar dia eh, sangat elastis gitu ya. Tapi di sini kalau kita taruh ke dalam liquid nitrogen, yang dimana liquid nitrogen itu kan dia lebih dingin ya, sekitar 1000 minus 196 derajat. Nah di sini karet akan menjadi getas, gitu ya. Nah, apa sih namanya? Nah, ini nanti kita akan belajar selanjutnya di sini, gitu ya. Nah, di sini ya, kurang lebih ada spillnya dikit. Namanya adalah TG ya, atau Transition of Glass ya. So this is the TG ya. When you give the material below TG, the material will hard ya, or sometimes a brittle. And then when you hit the material above TG, the material will more soft.
ya. Jadi ini kalau misalnya kita meletakkan misalnya di sini HDPE gitu ya. Dia mempunyai TG-nya minus 125. Nah, kalau kita taruh HDPE ini di bawah 130, maka HDPE ini akan lebih getas gitu ya. TG atau transition of glass. Nah, ini ya, namanya, so the name is glass transition ya. So when the plastic or rubber is cool up ya on the certain temperature, it becomes so hard and brittle ya. So we'll make a breaks when we give the stress or we give the force. Jadi kalau misalnya ada material kita taruh di suhu yang di bawah TG ini, transition of glass, maka si material ini akan berubah dari yang awalnya sini sebut sebagai rubbery state ya. Nah, awalnya adalah rubbery state ya, elastis gitu kan, misal tadi karet. Kalau kita dinginkan di bawah TG, maka dia akan lebih getas gitu ya. Itu disebut sebagai glassy state, kondisi kaca. Makanya disebut sebagai glass transition or TG. Jadi ini adalah transisi dari glass ke kaca atau sebaliknya dari kaca ke glass. Nah, nilai dari TG ini beda-beda ya. Antara 170 Kelvin sampai 500 Kelvin gitu ya. Dimana kalau kita convert ke Celsius berarti tinggal dikurangi 273 gitu kan, antara minus sampai 200. Jadi tergantung dari materialnya gitu ya. The glass transition property of only amorphous portion of a semi-crystalline solid gitu ya. Di mana di sini pada saat perubahan dari rubbery menjadi dari glass menjadi rubbery itu yang merubah hanya amorphusnya saja gitu ya. Sedangkan kristalnya itu dia tetap menjadi sebuah tetap kaku gitu ya. Nah, Nah, disebut sebagai suhu transisi kaca. Nanti akan kita pelajari lagi. Jadi struktur material itu kan dia ada kristal, ya, kristalin, and the second is amorphous, gitu ya. Amorphous itu kan dia tidak tersusun ya, not ordered structure, gitu ya. Nah, tengah-tengahnya itu ada semi kristalin atau biasanya disebut pertengahan antara kristalin dan amorphous. So on the semi-crystalline, there is a crystal and there crystalline and there is a part is amorphous. So that's why we call to it semi-crystalline. Ya, jadi di sini nasi kaca ini intinya dia akan ada perubahan dari yang awalnya getas menjadi lebih ulet gitu ya. Nah, ini kalau kita tinggikan lagi temperaturnya maka dia akan menjadi leleh. And then when you increase the temperature again ya until past the melting point, so the material will melt, so become viscous flow gitu ya. Nah, ini dia melting temperature. So when a polymer heated beyond TG, ya kalau kita panaskan material melewati TG tadi, maka akan berubah dari yang awalnya glassy state into rubbery state, gitu ya. Akan merubah dari yang awalnya kondisi kaca menjadi kondisi karet, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita panaskan lebih lanjut lagi, maka material itu akan mencair ya dan mulai mengalir gitu ya. Beda mungkin kita tahunya kalau on the metal ya, maybe we know on the metal only solid and melt ya. Kalau di metal kita tahunya cuman kalau nggak solid cair gitu kan. Beda sama eh, polimer ini, dia ada kondisi kaca dulu, ada karet dulu baru mencair. Ya, even in the metal there is a glassy state too, but it's very minus gitu ya. Sebetulnya ada juga gitu. Dia akan menjadi sangat getas, tapi temperaturnya juga biasanya di bawah eh, apa namanya di bawah 0 derajat gitu ya. Yang ini jelas sangat ekstrim berbeda dengan polimer yang di mana suhunya ini dia relatif berdekatan gitu antara TG dan TM, melting temperature. Nah, ini dia pengaruh dari TG tadi ini ya. Kalau misalnya di bawah TG, the molekul polimer itu tidak akan bergerak gitu ya.
sehingga akan membuat dia getas. Ya, di bawah TG itu tadi ya, artinya di bawah dari transition glass. Kalau misalnya TG-nya adalah nol ya berarti di bawah dari nol. Setiap material memiliki TG yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian kalau kita panaskan above TG, the polymer in the condition viscoelastic state ya, di mana dia lebih elastis ya, gabungan antara visco itu kan biasanya cairan ya, tapi di sini elastisnya itu dalam kondisi solid, makanya disebut sebagai viskoelastik. Nah, di mana sifatnya juga lebih fleksibel. And then when they increase temperature again above Tm, the kinetic energy of the polymer molecule is high enough to cause movement with the chain segment gitu ya. Kalau misalnya kita panaskan lagi, maka antara atom akan terjadi pergeseran gitu ya, akan jadi perpindahan atom, perpindahan rantai gitu ya. Dari posisi satu ke posisi lainnya sehingga dia seperti cairan liquid, sifatnya seperti liquid gitu mengalir gitu ya. Nah, ini sifat dari flexural modulusnya. Kalau amorphous setelah melewati TG, modulusnya akan turun gitu ya. Artinya lebih ulet. Ya, kalau kristalin relatif tidak jauh berbeda gitu ya. Walaupun pada saat TG ini menurun karena amorphusnya dia akan lebih ulet gitu ya. Nah, crosslink juga lebih stabil dari kalau crosslink ini kan dia tidak bisa leleh ya, makanya setelah melewati TM dia tidak berubah gitu ya. So on the crosslink, we know the crosslink will not melt, yeah. So that's why when we increase the past the melt, the modulus is not a decrease, yeah. Different with semicrystalline. After melting point, the flexural modulus will decrease, yeah, because the semicrystalline will some of semicrystalline will melt, yeah, especially semicrystalline on the branch structure, ya. Oke, nah mungkin kalian sudah tidak asing dengan PPT ini ya di material teknik apalagi gitu ya. Maybe some of you already see this structure gitu ya. Ada yang disorganized objects, ada yang arranged objects gitu ya. Ada yang masih ingat mungkin apa namanya struktur yang tersusun? Udah saya sebutkan tadi sebetulnya ya. Ada yang Right, ingat? sorry. Eh, Hello. have you Assalamualaikum. ya? What Mr. happened, Zaid, Abdul? I cannot continue the class because I'm in Jakarta and I have meeting right now. Oh, you Can I have. leave the class? Okay, so you have meeting? Yeah, I have meeting. Sorry. Okay, okay. See That's you. okay? Yeah, I will share the PPT and the record ya Okay, on thank you. the material. Yeah, you're welcome. Thank you. Mr. Zaid. Okay, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, others. Ada yang masih ingat apa beda apa namanya untuk struktur material yang tersusun dan tidak tersusun? Kalau nggak dapet, nggak pakai bahasa Inggris berarti ini ya. Nggak ada yang ingat. Waduh. Ya lanjut ini kalau ada yang ingat ini. Ya lah. Ini suara saya masih ada ya. Oke. Oke, jadi nggak mau next ya. Ini dia. Okay, so for the order structure is crystalline ya, and this organized structure is amorphous gitu ya. Di mana untuk struktur yang tidak tersusun disebut sebagai amorphous, sedangkan struktur yang tersusun disebut sebagai kristalin atau kristal. Ya, mungkin kalau diingat mata teknik sesi ke ya sebelum UTS lah ya. Kalian sudah belajar tentang kristal gitu ya. Ada FCC, BC dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk metal itu kebanyakan dia bentuknya adalah kristal gitu ya. So most of metal ya we know the structure is crystalline ya. So that's why we can see on the micrograph ya like grain size and etc. And in ceramic ya, even we didn't teach about ceramic ya, but for knowledge ya, ceramic have crystal full amorphous or full crystalline ya. For example is glass ya, silicon
silikon dioksida, silikon dioxide ya. It's amorphous ya. And then for crystalline ceramics, for example, like quartz ya or etc. Nah, polimer ya, the unique from polymer, there is a three structure ya, amorphous, semi-crystalline, and crystal. Even for crystalline is very rare ya, but because it's very difficult to make crystalline on the polymer, so maybe only scale laboratory ya. Jadi tapi kalau polimer kristal ini sangat sulit ya, atau mungkin bisa dikatakan sulit sekali pokoknya gitu ya. Mungkin hanya skala lab saja. Kalau skala industri sepertinya sulit karena harus mengatur sedemikian rupa untuk memastikan kristalnya terbentuk. Ya. Jadi most of polymer have a structure amorphous and semi-crystalline. Kebanyakan dari polimer ini punya struktur itu antara amorphous atau semi-crystalline. Di mana semi-crystalline kan dia ada di tengah-tengah ya, antara amorphous dengan kristal. Nah, itulah kenapa di semikristalin ini ada istilah namanya derajat kristalinitas gitu ya. Ini menunjukkan seberapa kristal dia gitu. Jadi semakin besar dia akan semakin banyak kristalnya, biasanya sifatnya juga lebih getas, lebih tinggi kekuatannya gitu ya daripada amorphous. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya ada? Halo? Halo? Suara saya masuk gak nih? Ada Pak. Oke. Ya, Lanjut ya berarti ya. ya Pak. Oke, sip. Oke, we start from molekul ya. Ada yang tahu nggak ini molekul apa ini? Apa ini? Molekul apa ini? Ada yang tahu? Kalau bawahnya ada yang tahu nggak ini apa? Air Pak. Air ya. Kalau bawah ini kan air. Yang atas ini adalah CH4 ya. Biasanya bentuknya adalah berupa gas, gas metana gitu ya. Yang misalnya apa tuh? Kentut sapi gitu ya. Atau kentut kita dengan mengandung CH4. Nah, biasanya dua molekul ini itu bentuknya adalah amorphous gitu ya. Pada saat fasanya kalau C4 adalah gas gitu ya, kalau H2O adalah air gitu. Nah, kita bisa merubah nih dari yang awalnya ada gas, ada cairan menjadi solid gitu ya. Misalnya air taruh di freezer dia akan menjadi es gitu ya. Kemudian metana, tapi kalau untuk metana ini sangat rendah sekali ya. Suhu untuk membekukannya sekitar minus seratusan gitu ya. Saya lupa. Beda dengan air yang lebih mudah ya. Nah, ini dia akan terjadi perubahan struktur yang awalnya amorfus menjadi kristal. Menjadi tersusun strukturnya. Gitu ya. Nah, berbeda sama polimer gitu ya. Ingat, ini hanyalah molekul ya, kecil gitu. Sedangkan kalau polimer itu adalah terdiri dari beberapa molekul gitu kan. Artinya molekulnya sangat besar gitu ya. Nah, karena molekulnya sangat besar gitu ya dan kompleks gitu. Makanya kebanyakan polimer ini bentuknya adalah semi kristalin ya, partially kristalin. Di mana di situ ada area yang amorfus, ada area yang kristal gitu ya. Ini contohnya kristal gitu ya seperti spaghetti yang belum direbus gitu ya. Sedangkan kalau amorphous ini seperti mie atau spaghetti yang sudah dimasak gitu ya, berbagai macam rantai di sini. Nah, biasanya kalau di mikrostruktur nanti yang amorphous itu warnanya hitam tidak terlihat gitu ya seperti bayangan, sedangkan kalau kristal ini lebih terlihat warnanya. Tuh. Contohnya di sini semikristalin ada polietilen, polipropilen dan nilon ya. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat polimer itu sulit ya menjadi kristal yang seutuhnya, gitu kan? Nah, pertama ya tadi karena bentuknya sangat besar molekulnya sehingga terdiri dari beberapa rantai yang panjang, gitu kan? Sehingga sulit untuk menyusun segmen dan patternnya. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan di amorph ada terjadinya pelintiran, twisting gitu ya, rantainya berbelit
ada juga king-king karena rantai membentuk, dan ada coiling karena rantainya menggulung tidak teratur, gitu ya. Efek-efek lainnya ada lagi, gitu ya. Seperti kekuatan antara molekul yang sudah kita bahas kemarin di termoplastik, ada ikatan hidrogen, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini faktor lainnya, gitu ya. Karena beberapa polimer itu rantainya di rantai sampingannya itu dia eh, besar gitu ya. Contohnya tadi ini PMA, PMMA gitu ya. Karena dia rantai sampingnya ada ester gitu ya, yang sebelah sini dia sangat besar sehingga membuat PMMA ini sulit untuk membentuk kristal. Full kristal sangat sulit ya. Kemudian ini LDPE. Kemarin kita sudah bahas ya, struktur polimer itu kan dia ada 4, ada linear, branch, crosslink, and network gitu ya. Di mana salah satu contoh dari branch itu ada LDPE. Karena semakin banyak cabang gitu ya, sehingga dia semakin sulit untuk berurutan gitu ya. Makanya dia lebih sulit untuk membentuk, eh, lebih cenderung untuk amorphous, susah untuk terbentuknya kristal. Kemudian yang ketiga faktor lainnya adalah hubungan antara molekul tadi. Semakin tinggi ikatannya, contohnya dari ikatan hidrogen ya, yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ini. Nah, maka dia akan cenderung membentuk kristal pada saat proses pendinginan. Ya. Terus faktor lainnya, nah ini faktor yang sangat mempengaruhi terbentuknya kristal, gitu ya. Di mana efek pengaruh dari cooling rate gitu ya. Kalau misalnya kita lelehkan suatu polimer, kemudian kita buat dia slow cooling gitu ya. Mungkin ibaratnya kalau di metal itu habis kita panaskan, kita annealing gitu ya. Kita taruh di furnace sehingga dia proses pendinginannya lebih lambat. Maka si rantainya itu punya waktu lebih gitu ya untuk bergerak dan untuk menyusun sehingga dia akan lebih rapi dan lebih kristal ya. Sedangkan kalau rapid cooling, nah ini sama kayak quenching ya. Kita lelehkan polimer, kemudian kita taruh misalnya dalam air gitu ya. Maka karena pendinginan cepat, maka rantai polimer tidak ada waktu untuk menyusun gitu ya. Sehingga dia bentuknya berantakan gitu ya, irregular state, dan menyebabkan bentuknya adalah amorphous sehingga akan mengurangi dari kristinalitas ini, akan mengurangi persen dari kristal. Nah, ini contohnya ya. Contoh crystalline state, ini contoh crystalline state dan ini contoh dari gaseous state gitu ya. Oh, ini bahasa Indonesianya ya. Oke, kemudian faktor lainnya juga ada dari struktur kimianya. Kalau polimernya bentuknya lebih sederhana, kayak polietilen, PTFE, gitu ya. Nah, ini sederhana daripada bentuk polistiren, gitu, apalagi nilon. Nah, itu dia lebih mudah membentuk kristal, gitu ya. Meskipun kalian pendinginan secara cepat, dia tetap akan terbentuk kristal, paling nggak semuanya amorphous, gitu ya. Nah, jadi ini juga mempengaruhi. Kemudian struktur rantai juga mempengaruhi gitu ya. Kemarin kita ada bahas ada 4 ya, di mana di sini linier dia lebih mudah membentuk kristal karena rantainya dapat susun secara rapi. Sedangkan kalau yang bercabang sulit ya untuk membentuk kristal karena ada banyak sekali cabang sehingga menyebabkan lebih banyak amorfus di sana. Sedangkan kalau crosslink dia cenderung amorfus gitu ya karena rantainya sudah terkunci karena sudah ikatan kovalen tadi gitu ya. Sehingga sulit untuk membentuk kristal. Nah, kemudian ini ada lagi polimer isotaktik, simbiotaktik gitu ya. Ini lebih mudah membentuk mengkristal daripada polimer ataktik gitu ya. Lalu tadi ini sudah saya sebutkan ya, kalau misalnya rantai sampingnya dia besar, maka dapat menghambat pembentukan kristal. Mungkin ada pertanyaan nih, apa isotaktik, simbiotaktik gitu ya. Ah, ini contohnya ya. Ini isotaktik di mana rantai sampingnya itu tersusun sama semua.
Sedangkan kalau sindeotaktik dia tersusun rapih juga tapi selang-seling ya. Kalau ataktik itu dia berantakan. Ini contohnya adalah stiren. Jadi polimer ini banyak sekali modifikasinya gitu ya. Yang jelas semuanya ini akan mempengaruhi dari sifat-sifat material tadi ya. Karena semakin rapih akan semakin kuat gitu ya. Nah ini dari mana pengaruhnya? Saja ada dari jenis katalisnya, kemudian operasinya dan sebagainya gitu ya. Jadi beda-beda. Terus kalau mungkin bertanya, Pak, tahu dari mana sih kita susunannya gitu ya? Dari mana kita bisa tahu material ini amorfus atau bukan gitu kan? Nah, kalau misalnya dia bentuknya kristal, itu biasanya kalau kita XRD, peaknya akan terlihat gitu ya. Kalau misalnya berantakan, ya berarti mostly itu amorfus. Gitu. Udah belajar XRD kan ya? Di karakterisasi sebelumnya ya? Udah Udah. Pak. Ah, kemudian kalau DSC itu terlihat kalau satu lagi bisa di pengujian DSC. Jadi kita panaskan, maka temperaturnya itu akan terlihat ekstrim atau tidak gitu ya. Ada titik lelehnya atau tidak. Kalau ada titik lelehnya, maka dia saya katakan kalau ada berarti dia kristalin, kalau nggak ada berarti dia amorfus. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas degree of crystallinity tadi atau tingkat dari kristal, gitu ya. Di mana the density of crystalline polymer will be greater than amorphous, gitu ya. Di sini densitas dari kristal, jadi polimer yang kristal itu dia biasanya lebih padat, gitu ya. Lebih rapat ikatannya, rantainya daripada yang amorphous gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur kristalinitas ini gitu? Nah, pertama bisa pakai rumus massa jenis ini. Walaupun sebenarnya ada juga yang lain, cuma sekarang kita belajar pakai massa jenis aja ya. Dimana di sini ada PC ya. Ini adalah densitas dari polimer yang kristal, sedangkan TA di sini adalah polimer yang amorfus, sedangkan PS gitu ya. Ini adalah densitas dari materialnya yang kita buat gitu ya. Jadi mostly polimer itu ya semi kristalin gitu ya. Nah, bagaimana Pak cara mengecek densitas amorfus dan kristal? Nah, tadi kalau misalnya kita mau mengecek densitas amorfus dan kristal, kalau amorfus biasanya kita lakukan pendinginan secara cepat gitu ya. Kemudian kita cek densitas dari sampel itu gitu ya. Sedangkan kalau kristal ya tadi kita lakukan pendinginan secara lambat lalu kita cek densitasnya. Atau bisa juga kalau densitas yang kristal kita pakai rumus massa jenis untuk mencari massa jenis yang metal ya, di mana nanti di sana ada Avogadro, unit cell. Jadi kita menghitung massa jenis setiap satu unit selnya gitu ya. Jadi itu bisa kita terapkan, tapi contohnya ada di metal gitu ya. Ini saya langsung contohnya aja. Ya. Contohnya di sini ada etilen. Nah, ini etilen aja banyak sekali ya. Ada etilen biasa, ada amorphous, ada crystalline, ada HDPE, LDPE, dan lain-lain. Ya. Ini amorphous sekitar 0,85, kristalin 0,99. Nah, ini saya ambil contoh etilen yang 0,87. Ya. Maka kalau kita hitung derajat kristalinitasnya, untuk etilen yang massa jenisnya adalah 0,87, ini sekitar 16% kristalnya. Berarti sisanya adalah amorphous. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh, setengah dua ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini diam-diam semua nih ya. Nah, sebetulnya saya ada latihan ini ya. Kalau kalian mau menghitung presentasi kristalinitas dari PP, saya kasih datanya di bawah gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ngerjain, ini bukan tugas ya. Ini latihan. Kalau yang benda pertama, maka akan saya catat ya sebagai nilai.
tambahan silahkan dikerjakan kalau mau terus kirim di grup ya. Silahkan di screenshot saja. Mungkin saya tunggu waktunya cepet-cepetan aja lah ya. Siapa yang cepat dan benar, maka akan saya catat namanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada lagi? Nah, ini untuk tugasnya ya. Jadi tugas saya ini dari sesi keempat sampai sesi mungkin sesi keenam ya. 6 atau 7 nanti lihat nanti aja. Nah, itu karena bentuknya adalah project jadi ngurut gitu ya. Cuma sampai sekarang kan kalian belum mengumpulkan siapa aja kelompoknya gitu ya sesi keempat ini. Nah, silakan ini sesuai dengan tugas sesi keempat, kelompoknya sama materialnya. Kemudian kalian cek material itu dia amorfus, kristal atau semi kristal gitu ya. Kalau emang semi kristal, silakan cari presentase kristal dari atau tersebut. Ini bisa kalian masukkan dari paper-paper yang lain gitu ya yang membahas tentang kristal materi tersebut. Kalau memang nggak ada buku yang membahas itu, gitu ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya absen saja. Saya stop dulu deh. Ada pertanyaan? Gak ada kayaknya Pak. Nggak ada, alhamdulillah. Saya absen Itu dari Pak. kelas I dulu ya, Robi. Nggak ada ya? Paulus, oh, Paulus aja. Robi nggak ada. Fatur ada tur? Hadir Pak. San, San Hadir Aprizal. Pak, Lemes-lemes sekali hadir. suaranya ini ya. Samuel nggak ada. Agus, Hadir Pak, Ismail hadir, hadir. Yapen. Il ada Il? Nggak ada. Merianus Murid nggak ada. Mikael Tabuni Paulus tahu nggak ada ya. Maram juga nggak ada. Oke, itu untuk kelas I. Sekarang kelas A, Rival Fadilah nggak ada. Abdul Muhtar. Hadir Pak, hadir. Oke. Arya Rizky. Novala Prizal. Hadir Pak, Abdul Aziz. Nggak ada ya. Muhammad Rangga. Hadir Pak. Aldiansyah. Nggak ada ya. Rehan Haji. hadir Pak, Rizal Hasnan. Nggak ada. Saiful Kamal tadi magang ya. Firman Hilary. Oh, Ismail, mic-nya rusak. Oke. Nggak ada Firman. Rizky Maulana. Nggak ada juga. Zalfa. Firman Hilary hadir, Pak. Siapa? Firman Hilary hadir. Oh, hadir. Saya nggak lihat Zoom-nya ini ya. Zalfa ada Zalfa? Nggak ada. Mulki? Ada Mulki? Nggak ada juga. hadir Pak, hadir, hadir, Oh, hadir Pak, hadir. Buki hadir. Rizky. Surya ada Sur? Hadir Pak. Salam. Ada Hadir Salam? Pak. Hadir. Hadir. Aprias? Hadir. Hadir. Pujiana?
Hadir, hadir. Hadir. Pujiana hadir. Ridho, Hadir, Pak, hadir, Pak. Rizky Septapati, Hadir, Pak. Hadir, hadir. Rizky hadir. Raditya, gak ada ya. Wisnu, oke. Rival, Hadir, Pak. Edwin, Hadir Pak, hadir. oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya mau ngikut rapat yang lain. Pak, tadi saya hadir, Pak. Baru Ya, 10 menit. sudah. Itu aja pertanyaan kamu. Ya, Pak. Cukup kayaknya, Pak. Cukup. Tolong untuk nama dan kelompok material ini saya tunggu minggu ini ya, biar nggak terlalu kelamaan. Saya khawatir kalian kalau kelamaan nanti bablas ini. Ya, sesi 45 sudah saya buat jadi satu tugas ini enak sekali dan berkelompok lagi ya. Bisa sekaligus emang digarapnya. Gitu. Itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya tutup. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir ya. Semoga lancar terus puasanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.